belajar spiritual itu identik dengan belajar kekuatan supranatural. Ya. Jadi secara sadar tidak sadar, sebagian orang mengawali karir spiritualnya dengan kesambat. Ya. Itu lumrah. Saya juga ya begitu, karena kan kagak ngerti zaman dulunya. Nah, yang kesambet ini seringkali juga nggak menyadari bahwa di dalamnya itu ada sesuatu. Ya. Hanya ketika muncul momentum pemurnian itu pada keluar tuh. Ya, sengsara banget loh kita lihat yang kayak begitu tuh ya. Karena kan kayak tarik-tarikan di dalam gitu ya. Nah tadi ya kita bisa lihat lah ada beberapa yang berjuang dengan kondisi kayak begitu. Nah, terkait dengan ini semua, ya saya menegaskan satu. Sekali lagi spiritualitas itu sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan yang namanya kekuatan supranatural. Ya. Jadi Anda yang belajar spiritualitas itu sebetulnya arahnya yang paling nyata adalah menjadi murni jiwanya. Yang penting di dalam diri itu ada kasih, bukan punya kekuatan supranatural. Karena kalau Anda mengarahkannya kepada yang kekuatan supranatural, nanti yang masuk kepada badan Anda itu yang aneh-aneh, gitu ya. Yang itu malah menghalangi tujuan spiritual. Ya. Maka pokoknya niatkan kalau Anda berspiritual itu terhubung pada diri sejati, lalu jiwanya dimurnikan, raganya dimurnikan, titik gitu loh. Ya. Tapi saya kan nggak ngerti yang masuk ke saya apa, wes nggak usah dipikir, yang penting niatnya benar. Ya. Karena kalau dia Anda benar-benar tulus itu ya, nggak penting itu bentuknya apa, nanti pasti lepas. Ya, gitu. Tadi Pak Bambang kok bisa serem juga ya, mengulangi sejarah masa lalu. Ada Pak Bambang, Bapak Pak Muridan. Wah, tadi serem banget. Ya, nggak apa-apa, itu dinamika. Untung Mas Gio nggak pingsan di depan. Sebetulnya dia udah deg-degan. Wah, gimana kalau dipakai brakot kan? Ya udah, yang penting diniatin jernih ya. Jadi gini, si kekuatan supranatural tadi memang kadang-kadang masuk tanpa sengaja. Ya, ada yang karena kita ketembus lagi meditasi atau lagi apapun, tiba-tiba yang usul-usul ini memang mencoba untuk masuk dan kita ketembus. Ya, ada yang itu muncul dari laku yang kita jalani, nggak sengaja juga. Misalnya kita wirid, kita meditasi, baca mantra, tiba-tiba itu masuk. Ada juga case si kekuatan supranatural itu dalam segala bentuknya masuk karena hubungan kita dengan para leluhur. Ini kan makin nggak ngerti, wong dia begitu lahir dia sudah ada gitu ya. Mana kita ngerti kan? Tapi dia ada di dalam DNA kita. Nah, pokoknya proses kita itu niatkan aja yang semua itu dibersihkan gitu loh ya. Jadi pelan-pelan nanti ketemu momentum itu semua juga jernih. Ya. Baik teman-teman semua, terkait dengan proses penjernihan pemurnian diri ini tadi ya, itu kita melakukan pendekatan yang holistik gitu ya. Jadi utuh, semua aspek diri Anda itu coba untuk dibersihkan ya. Kalau pakai tingkatan-tingkatan kesadaran itu mulai dari pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran tak sadar diberesin. Kalau pakai layer-layer tubuh fisik, tubuh astral, tubuh eterik, tubuh cahaya diberesin. Kalau pakai tentang keberadaan cicik di dalam diri atau cakram kesadaran yang ada di berbagai titik, itu juga dibersihkan. Ya, itu tadi yang kita lakukan, gitu ya. Jadi walaupun waktunya nggak lama, tetapi ya kita mengupayakan agar proses pembersihannya ini berjalan paripurna. Ya. Baik, ini pengantar dari saya. Silahkan jika ada yang mau berkomentar, berbagi cerita atau apapun, bertanya boleh. Silahkan.
Mas mau nanya, tadi dikasih tahu kalau salah satu maksudnya energinya selaras itu bisa jadi pada saat kita meditasi itu ketembus. Kemarin sempat tanya Mas Guru juga kan, ini harus diberesin atau aku pasrahin aja? Terus kata Mas Guru, beresin dong, tapi santai aja. Terus tuh sempat kepikiran di aku, beresin tapi santai, gimana maksudnya gitu? Maksudnya praktisnya tuh gimana sih Mas kalau kita ngeberesin energinya selaras itu tapi dengan santai gitu? Maksudnya adalah satu, tetap ada niat. Jadi kita meniatkan apa yang kita rasakan gak selaras itu biar bisa diluruhkan, dilebur, ya, agar kita kembali kepada kemurnian. Tetapi dalam prosesnya kita sadar bahwa untuk melebur dan meluruhkan itu tidak dengan kekuatan manusiawi kita, tetapi dengan kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi ini hanya mungkin muncul saat kita pasrah total. Pasrah total itu manifestasi secara sikapnya apa ya? Santai, jangan ngoyo gitu loh, ya. Santai itu jembatannya apa? Ya menikmati nafas, merilekskan semua otot, ya. Jadi diri kita ya sudah, Gusti saya pasrah, dengan kuasamu biarlah saya kembali murni, ya. Kalau nggak santai itu gimana? Kita yang ngoyo gitu, ya. Kita merasa punya kekuatan, lalu dengan kekuatan itu kita membereskan yang nggak selaras, kan beda, ya. Bisa dimengerti, ya.